Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Ibu berdoa kalian baik-baik saja bersama keluarga di rumah ya. Hari ini kita memasuki tema 7 muatan PKN. Tema materinya adalah keberagaman bangsa Indonesia. Kita akan membahas faktor-faktor penyebab keberagaman dan memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita juga akan belajar upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Ini adalah 6 poin tujuan pembelajaran hari ini dan kalian bisa pause video ini untuk membacanya. Ibu akan membuka pembelajaran hari ini dengan satu pertanyaan. Sudahkah kamu mengenal teman-teman di kelasmu? Apakah agama mereka? Apakah suku mereka? Dan apakah ras mereka? Kalau kamu sudah mengenal semua teman-teman di kelasmu, apakah kelasmu termasuk kelas yang memiliki banyak keragaman agama, suku, maupun ras? Anak-anak dapat menyadari bahwa di dalam kelas pun kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Memang betul, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa kita yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebabnya terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia. Yang pertama adalah faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Kedua adalah faktor sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa penjajah cukup lama, sehingga terciptanya budaya yang baru. Faktor ketiga adalah faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Karena wilayah Indonesia itu terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi ini mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Tinggal di negara yang memiliki banyak keberagaman, maka kita harus bisa memaknai keberagaman negeri kita ini sebagai sebuah identitas. Semangat persatuan bahkan sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua pada 27-28 Oktober tahun 1928. Kongres Sumpah Pemuda kedua ini merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pertama. Ini menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda yang telah anak-anak ketahui. Pasti kalian sudah pernah baca teks ikrar Sumpah Pemuda ini baik di upacara maupun di pembelajaran PKN sebelumnya. Semangat bersatu yang dimiliki oleh pemuda bangsa Indonesia itulah yang mempersatukan para pemuda Indonesia sehingga kita sekarang dapat menikmati kemerdekaan. Lantas, sikap dan perilaku apa yang bisa kalian miliki untuk menghadapi keberagaman yang ada di sekitarmu? Coba kalian renungkan ya. Mari kita coba baca ayat-ayat di bawah ini. Yang pertama di 1 Korintus 12 ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat yang kedua diambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat yang ketiga diambil dari Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi lewat firman Tuhan ini kita juga diajarkan bahwa di tengah perbedaan kita harus saling mengasihi sesama manusia, terlepas apa suku maupun agama mereka. Kita belajar juga untuk mementingkan apa yang mendatangkan damai sejahtera di tengah lingkungan kita. Kita saling membangun dan saling memperhatikan supaya tidak timbul perpecahan. Contoh praktek yang bisa dilakukan adalah pertama berteman dengan siapa aja. Yang kedua menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri itu lebih baik daripada suku budaya lain. Yang keempat bisa ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah.
Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Apakah kalian ada pertanyaan? Boleh langsung hubungi Bu Guru lewat WhatsApp ya. Sekarang waktunya kalian kerjakan tugas di Microsoft Teams dengan sungguh-sungguh. Kumpulkan paling lambat malam ini pukul 8 malam dan ingat bacalah perintah soal dengan baik. Selamat mengerjakan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.